Gibran lantas seolah mengejek Profesor Mahfud dengan gaya celengak-celenguk, seperti seolah mencari sesuatu benda yang hilang. Gaya ini sangat tidak pantas dilakukan pada acara debat formal. Gibran menyulap panggung debat formal menjadi panggung stand-up komedi, lalu mengajak debat kusir dengan mengalihkan topik ke demo rompi kuning. Padahal yellow face protes itu tidak ada relevansinya dengan green inflation. Debat Cawapres kembali menghasilkan sentimen positif untuk Prof. Mahfud dan sebaliknya untuk Gibran. Prof. Mahfud pun menjadi teladan anak-anak muda yang idealis, kritis, dan smart. Sebaliknya, dari debat Cawapres kedua, Gibran masih belum pantas sebagai representasi anak muda yang ideal, kritis, dan smart. Sebab pesan verbal maupun non-verbal Gibran belum mencerminkan anak muda yang mengindahkan etika dan etiket untuk menghormati orang yang lebih tua. Sementara Mahfud MD sebaliknya. Mahfud MD berperilaku ibarat ilmu padi. Hal itu tercermin dari sosok Mahfud yang dikagumi oleh anak-anak muda. Sebaliknya, sikap dan perilaku Gibran tampak seperti shock sehingga membuat penonton jengkel. Oleh karena itu, Gibran dalam perdebatan tersebut tidak sesuai dengan gaya anak milenial dan Gen Z yang berpikir kritikal dan menghormati orang yang lebih tua. Sejatinya semua debater meniru ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin berilmu, semakin rendah hati. Jangan seperti lalang, makin lama makin menjulang tinggi tanpa isi dan bobot. Ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, seseorang yang pandai dan unggul akan menunjukkan sikap etis dan rendah hati. Dia tidak menunjukkan sikap mentang-mentang dan merendahkan orang lain. Sedangkan ilalang menunjukkan sikap mentang-mentang, sok pintar, dan menunjukkan sikap dan perilaku membuat orang lain jengkel dan juga over pede. Seseorang yang sok pintar menggambarkan tabiat atau perangai yang lancang, sok hebat, dan banyak tingkah. Anak muda bilang itu over pede atau lebay. Purnawan Kristanto, seorang esais pada tahun 2010 menulis di Kompasiana. Ia mengatakan, motif dari sifat kemelintih saya artikan sebagai seorang yang merasa dirinya lebih hebat dalam segala hal daripada orang yang lain adalah untuk menarik perhatian orang banyak. Sayangnya, dia melakukan secara negatif, yaitu dengan membuat orang lain jengkel. Dia melakukan ini karena menyadari bahwa dirinya tidak mampu mencapai sebuah prestasi yang membuatnya mendapat perhatian orang banyak. Karena merasa tidak mampu berprestasi secara positif, maka dia membuat prestasi negatif, yaitu membuat jengkel orang banyak. Semakin banyak orang menjadi jengkel akibat ulahnya, semakin bersemangat dia untuk melakukannya lagi. Inilah yang dikehendakinya. Wow, artikel yang ditulis 14 tahun yang lalu itu tampaknya bisa menggambarkan sikap dan perilaku Gibran. Untuk menutupi kekurangan kualitas dirinya pada debat Cawapres kedua, Gibran berulang kali mempertontonkan tingkah laku yang berpotensi merendahkan teman debatnya dan bisa saja menimbulkan rasa jengkel di tengah masyarakat. Misalnya mengenai green inflation yang ditanyakan oleh Gibran. Ternyata pengetahuan Gibran sendiri masih terbatas tentang hal tersebut. Dia cuma tahu sebatas demo rompi kuning dan akronim greenflation. Dengan bangganya dia seolah pamer bahwa dia orang yang lebih tahu tentang greenflation. Lucunya juga,
Kok merasa pintar cuma karena penggunaan istilah asing dan pengertian harafiahnya? Bukannya menjelaskan konsep greenflation secara paripurna sehingga masyarakat bisa paham betul. Padahal Prof. Mahfud sudah menjelaskan dengan komprehensif atas pertanyaan Gibran. Tetapi Gibran malah tampak bingung. Untuk menutupi kebingungannya sendiri, Gibran lantas seolah mengejek Profesor Mahfud dengan gaya celengak-celenguk, seperti seolah mencari sesuatu benda yang hilang. Gaya ini sangat tidak pantas dilakukan pada acara debat formal. Gibran menyulap panggung debat formal menjadi panggung stand-up komedi, lalu mengajak debat kusir dengan mengalihkan topik ke demo rompi kuning. Padahal yellow face protest itu tidak ada relevansinya dengan green inflation. Tapi Prof. Mahfud paham permainan Gibran dan tidak mau terkecoh dan terjebak. Sehingga dengan bijak Prof. Mahfud pun mengembalikan pertanyaan jengkel tersebut kepada moderator. Dia tidak mengembalikan ke Gibran. Ini menunjukkan Prof. Mahfud memiliki nilai budaya tinggi. Kita berikan salut untuk Prof. Mahfud. Prof. Mahfud memang tidak bisa dikadali. Bagaikan seorang pendekar, Prof. Mahfud pun menguasai jurus penangkis serangan brutal. Iya, Prof. Mahfud memang seorang pendekar hukum, sehingga paham seni berdebat yang benar. Bicara soal pendekar, ada nilai-nilai luhur dalam seni bela diri loh. Misalnya, dalam pencaksilat ada budaya luhur Indonesia. Dalam buku panduan pencaksilat untuk pemula oleh Nuril Komariah dikemukakan bahwa seorang pesilat harus selalu memegang sikap kesatria dan ilmu padi. Ternyata selain harus memiliki kebebasan jiwa, bijaksana, berani, berkorban sebagai kesatria, seorang pesilat juga harus memiliki sikap ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Maknanya adalah pesilat yang sudah berlatih dan memiliki ilmu yang semakin tinggi juga harus semakin tunduk terhadap peraturan. Wow, inilah kontrasnya Prof. Mahfud dengan Gibran. Bukan soal usia, tapi soal kualitas dan etika serta etiket. Dua hal penting inilah yang tampaknya belum dimiliki oleh Gibran. Ada juga peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Misalnya, Gibran tanpa asal bunyi, dia bilang akan mencabut izin tambang ilegal. Namanya ilegal, ya tidak ada izinnya. Jadi izin apa yang akan dicabut? Begitulah asal bunyi untuk terdengar hebat. Sudah melanggar etika debat, Gibran pun tidak mampu berdebat substantif. Sangat kontras dengan Prof. Mahfud selalu berdebat substantif sembari juga menghargai Gibran sebagai teman debat. Tidak memandang usia. Memang soal etis, etika, dan etikat bukan soal tua atau muda. Jangan mentang-mentang berusia muda lantas merasa boleh sesukanya melanggar aturan. Itu bukan tingkah pola anak muda yang kritis. Tapi para pendukung Gibran mau menggeser isunya ke soal usia. Seolah itu cuma tingkah pola yang biasa di kalangan anak muda. Seolah hanya Gibran yang dipaksa harus bersikap sopan karena berusia muda. Padahal itu bukan soal usia. Bukan soal tua dan muda. Wong Profesor Mahfud malah sangat menghargai Gibran. Karakter seorang memang bisa terlihat dari sikap etisnya. Bukan cuma pamer sungkem, tapi tidak sinkron dengan kata-kata yang mengejek. Dalam aturan debat universal, ada etika dan adab yang harus ditaati. Hal ini untuk menjamin berjalannya debat yang produktif dan pembahasan yang berkualitas. Tentu berbeda dengan debat kusir di mana tidak ada aturan dan pembahasan bisa melenceng kemana-mana. Selain itu, perilaku Gibran dari sudut psikologi komunikasi tidak menghargai KPU yang sudah merancang dan menyelenggarakan debat cawapres dengan sangat serius. Tidak menghargai dua debater yang lain. Serta tidak menghargai semua halayak penonton di seluruh tanah air.
Sebagai manusia, sama saja Gibran juga tidak menghargai dirinya karena tidak menghargai manusia lain. Perilaku Gibran tak ubahnya seperti stand up komedi. Ini tidak lazim dalam sebuah acara debat formal untuk menjadi pemimpin nasional. Sebagai wakil presiden untuk negara Indonesia yang berajaskan keberadaban, yang tertuang pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ulangi, keberadaban, bukan tindakan tidak beradab. Sikap dan perilaku Gibran yang kerap melanggar aturan terkesan sok keren dan bisa seenaknya. Kata sebagian pendukungnya, itu cuma gimmick supaya tidak tegang. Ya, mungkin Gibran sendiri yang tegang karena tidak menguasai materi debat. Memang Gibran sama sekali tidak memiliki kematangan emosional. Hati-hati loh. Gimmick adalah juga pesan komunikasi nonverbal. Karena itu gimmick pun harus tetap dalam koridor etika. Komunikasi verbal dan nonverbal atau gimmick harus mengikuti etika komunikasi yang disebut sebagai keadaban komunikasi. Hal yang sama terjadi pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam suatu perilaku manusia, bila diawali dengan cara melanggar etika, akan seterusnya bertingkah laku tanpa etika. Jika diawali dengan cara menerabas aturan atau hukum, akan seterusnya bertingkah laku mengabaikan aturan atau hukum. Orang seperti ini akan selalu merasa benar sendiri. Bahkan para pendukungnya pun melakukan pembenaran terhadap penerabasan aturan. Inilah yang sedang terjadi di negeri ini. Sangat memprihatinkan. Kontras dengan Prof. Mahfud yang fokus kepada substansi solutif, tidak tegang dan tidak menggunakan gimmick yang melanggar kepatutan. Dia malah selalu menghargai Gibran maupun Muhaimin sebagai kawan debat untuk saling bertukar dan mengasah pikiran satu dengan yang lain. Itulah Prof. Mahfud sebagai sosok yang matang dan bijak. Bagai biji padi yang semakin berisi dan bernas, maka semakin merunduk. Demikian juga manusia. Jika memiliki kualitas, semakin memiliki banyak ilmu, dipastikan menjauhi sikap mentang-mentang, mengejek, dan kemelintih. Jika kita punya kualitas, kita akan selalu memupuk sifat rendah hati seperti Prof. Mahfud. Jika kita punya kualitas, kita akan selalu memupuk sifat rendah hati seperti Prof. Mahfud. Dan kita akan menjauhi sifat sombong, tengil, dan songong seperti yang diperankan salah satu debater. Siapakah debater yang sombong, tengil, kemelintih, dan songong sudah mengemuka di ruang publik? Masyarakat sudah lebih tahu sosok yang dimaksud. Anak-anak muda yang cerdas dan kritis bisa membedakan mana padi bernas, mana padi kosong, yang dalam bahasa Batak disebut lapung, tidak berisi. Salam, Emrus Yombing, Komunikolo Indonesia.